Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Talbis Iblis, sebuah buku yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, dan kita sudah melewati beberapa bab di dalam buku ini, dan pada siang ini kita akan lanjutkan pembahasannya. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita telah membahas beberapa talbis iblis terhadap ahli ilmu dalam berbagai disiplin ilmunya, mulai dari ahlul hadis, ahlul fikih, ahlul lughah, ya, tidak lepas dari tipu daya dan makar iblis. Kalaulah mereka yang memiliki latar belakang ilmu atau berilmu saja tidak lepas dari tipu daya iblis, apalagi kalangan awam atau orang yang tidak berilmu, sudah tentu mereka akan menjadi makanan empuk bagi iblis karena kejahilan dan ketidaktahuan. Ya, kita sebutkan sebelumnya ya beberapa bentuk-bentuk khutwat, langkah-langkah syaitan ataupun iblis dan bala tentaranya untuk memperdaya orang-orang yang berilmu. Ya, nanti Ibnul Jauzi juga akan menyebutkan talbis iblis terhadap orang-orang awam atau kalangan awam. Ya, beliau lebih dulu menyebutkan di sini talbis iblis terhadap para ulama atau ahli ilmu. Ya, karena makar terhadap mereka ini adalah makar yang sangat besar. Ya, nanti setelah ini Ibnul Jauzi melanjutkan dengan talbis iblis terhadap para ahli ibadah. Misalnya kaum sufi atau orang-orang yang dikenal dengan ibadah, bahwa mereka yang beribadah saja juga tidak lepas dari tipu daya iblis. Jadi ini tiga kalangan yang mayoriti atau mayoritas, mulai dari kalangan yang berilmu, ahli ilmu, ahli ibadah, dan awam. Ya, kita bisa bagi manusia secara umum pada tiga kelompok ini. Ya, ahli ilmu, ahli ibadah, dan kalangan awam. Nah, di sini Ibnul Jauzi menjelaskan kepada kita bagaimana tipu daya iblis ini terhadap tiga golongan besar manusia ini. Kalangan berilmu kita sudah bahas, mulai dari ulama hadis, ulama fikih, bahkan ulama bahasa. Yang notabene itu adalah ilmu alat, ya, bukan ilmu yang menjadi pokok ataupun asas seperti ilmu fikih atau ilmu hadis atau ilmu tafsir. Ya, nah demikian, ya, luar biasa iblis di dalam menjalankan sumpahnya untuk menyesatkan anak Adam dengan berbagai cara. Ya, dengan berbagai macam cara dia berusaha untuk membelokkan anak Adam ini dari siratul mustaqim, dari jalan yang lurus. Dan sekarang kita masih berbicara talbis iblis ini terhadap para ulama ataupun ahli ilmu. Ya, talbis iblis atas ulama yang sempurna ilmunya. Ya, mungkin dia menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Ibnul Jauzi mengatakan, Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, ada sejumlah orang yang memiliki semangat tinggi sehingga berhasil menguasai berbagai disiplin ilmu syar'i,
seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, bahkan dia juga menguasai ilmu bahasa. Ya, terhadap orang-orang seperti ini, iblis datang dengan tipu muslihat yang samar, yang lebih besar dan lebih hebat lagi. Karena semakin tinggi tingkatan ilmu seseorang, maka semakin hebat juga syubhat ataupun tipu daya yang dilancarkan oleh iblis terhadapnya. Ya. Nah, iblis datang dengan tipu muslihatnya yang sangat samar sehingga mungkin tidak terasa dan tidak disadari oleh orang yang berilmu itu. Karena iblis melihat dan menanti di mana kita lengah, di mana kita lalai. Lalu iblis membuat mereka menilai diri sendiri sebagai orang besar. Ya, ini penyakit manusia, yaitu ujub. Dia pun merasa jadi orang besar. Ya, memandang dirinya orang besar. Apalagi itu disertai dengan popularitas. Fitnahnya akan semakin berat. Ya, karena sudah mendapatkan berbagai ilmu syar'i dan bisa memberi manfaat bagi orang lain. Terkadang muncul ujub dan merasa bahwa semua itu adalah karena keahliannya, kehebatannya. Orang dapat hidayah atau orang mengenal sunnah karena dia, karena jerih payahnya. Padahal dia cuma alat yang Allah gunakan sebagai media. Yang menentukan orang itu dapat hidayah atau tidak bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul juga menyatakan sesungguhnya kami hanya menyampaikan. Innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan kewajiban kami adalah memberikan hisab, perhitungan. Termasuk perhitungan apakah orang itu dapat hidayah atau tidak. Kadang-kadang kita terlalu jumawa dan muncul takabur sehingga kita merasa menilai semua itu karena saya, karena aku. Maka timbullah ya penyakit ujub, dan ini adalah penyakit yang ditanamkan oleh iblis pelan-pelan, sangat samar dan tidak terasa. Ya, tanpa terasa seseorang akan dibawa kepada sifat itu atau perilaku itu, yaitu ujub, perilaku ujub. Ya, apa yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi di sini menimpa orang-orang yang memiliki kelebihan, yaitu kelebihan ilmu daripada yang lain. Nah, ini adalah fitnah, ya, ataupun ujian ya bagi orang yang memiliki kelebihan. Ya, kelebihan harta itu juga merupakan fitnah, ujian. Ya, dan memiliki ilmu lebih dari orang lain, ini juga merupakan ujian. Ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis juga diuji dengan itu. Iblis pada awalnya adalah jin yang paling berilmu di kalangan jin-jin yang lainnya. Lalu Allah uji dia. Lalu nampaklah takaburnya, sombongnya dan penolakannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa lebih daripada Adam. Ini penyakit orang-orang yang memiliki ataupun memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Apalagi kedudukan tinggi itu karena ilmu, berbeda karena harta misalnya. Ya, mungkin orang yang berharta tidak semua orang menghormatinya. Ya, tapi orang yang menyandang ilmu mungkin semua kalangan menghormatinya, dan ini adalah ujian yang berat bagi hati. Ya, kadang-kadang hati itu yang tidak berdaya dan tidak mampu untuk memikul tanggung jawab yang besar tersebut. Sehingga kita lengah, sehingga hati kita letih dan kalah. Karena terus digempur oleh iblis ini. Ya, dan bala tentaranya tentunya. Nah, demikian. Jadi ini penyakit yang yang melanda ataupun menimpa orang-orang yang diberi kelebihan berupa ilmu. Di antara mereka ada yang terpikat oleh tipu daya iblis. Ya, sebab kelelahannya yang panjang dalam menuntut ilmu. Ya, mungkin dia menuntut ilmu dalam waktu yang sangat panjang,
dan itu tentunya sangat meletihkan. Ya, apalagi sekarang mungkin kalau mengikuti jenjang pendidikan akademis, dia mungkin menyelesaikan S1, S2, S3, itu adalah masa yang panjang. Atau dia misalnya menyertai seorang guru dalam waktu yang panjang, lama, mungkin sampai puluhan tahun. Ya, terhadap orang yang demikian, kata Ibnul Jauzi, iblis membayangkan indahnya kesenangan hidup di matanya. Bahwa sudah berakhirlah masa-masa susah, sulit yang dia lalui dalam menuntut ilmu. Maka dia membayangkan setelah itu dia harus hidup enak. Dia harus memetik hasil. Kadang-kadang itu yang tergambar di benak para penuntut ilmu yang sudah letih di dalam perjalanan menuntut ilmu. Kita tahu ya bahwasanya para ulama dahulu justru mereka lebih menghindari dunia setelah mereka menjadi orang yang berilmu. Makin berilmu maka mereka makin menjauhi ya yang namanya kesenangan dan kelezatan hidup dunia. Mereka membatasi diri dekat dengan penguasa yang senantiasa menggoda mereka dengan dunia mereka, dengan dunia yang ada di tangan penguasa. Ya. Nah, ini merupakan kita katakan suatu tipu daya yang luar biasa, yang kadang-kadang orang itu karena sudah letih hatinya, ya lalu ada dunia terpampang di hadapannya, maka dia tidak tahan dengan godaan itu. Dan dunia itu penuh dengan godaan. Nabi menyebutkan sifat dunia halwatun khadirah, manis dan hijau, ya, enak dipandang dan enak dirasa. Itulah dunia. Enak dipandang, enak dilihat, dan enak dirasa. Bayangkan seorang menuntut ilmu yang sudah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, atau belasan tahun menuntut ilmu. Dia bersusah payah. Menuntut ilmu itu bukanlah perkara yang mudah. Ya, dia menahan dirinya selama bertahun-tahun mungkin. Nah, kemudian dia dalam hatinya berkata, sudah tibalah masanya mengakhiri semua penderitaan ini. Ya, ketika ditawarkan dunia di hadapannya, dia pun tidak tahan terhadap godaan itu. Maka iblis membayangkan indahnya kesenangan hidup di matanya. Ya, dibisikkan ke telinganya, ya, ini adalah akhir dari penderitaan. Maka setelah itu dia harus hidup enak. Ya, harus hidup enak. Ya, sebagai balasan dari jerih payah yang sudah dilakukannya. Sementara kita tahu bahwa balasan dari perjalanan proses kita menuntut ilmu bukan itu. Bukan dunia yang kita dapat, kedudukan yang enak, gaji yang tinggi, kehidupan yang serba ada, serba disiapkan. Khususnya orang-orang yang menerima ilmu darinya tentunya. Ya, fasilitas-fasilitas yang senantiasa disodorkan. Kadang-kadang itu yang menjadi fitnah. Ya, sehingga ya tanpa terasa ya penyakit-penyakit hati pun masuk ke dalam hatinya. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Iblis berbisik kepadanya. Ya, dikatakan oleh Ibnul Jauzi di sini ya. Sampai kapan kamu bersusah payah seperti ini? Ya, sampai kapan kamu menderita ya, sulit seperti ini hidupnya? Ya. Nah, maka beristirahatlah dari segala tuntutan, dari segala tekanan-tekanan ataupun konsekuensi-konsekuensi dalam perjalanan menuntut ilmu. Ya, nah demikian. Sehingga kadang-kadang orang membayangkan menuntut ilmu itu nanti sukses seperti si fulan dan si fulan. Yang mungkin ya kita katakan rezeki manusia nggak ada yang sama ya. Maka kalau itu dijadikan sebagai tujuan menuntut ilmu, maka rusaklah ilmu. Ya. Nah, ini fitnah yang cobaan yang besar bagi para penuntut ilmu. Artinya mereka harus terus memperhatikan dan menjaga, merawat niat itu, keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Dia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Tidak menjadikan dunia sebagai target dari menuntut ilmu itu. Bahwa saya menuntut ilmu susah payah, harus nanti setelah itu hidup enak. Punya pekerjaan tetap, gaji yang tetap, ya segala sesuatu terpenuhi. Itulah target dia menuntut ilmu. Karena dia lihat si fulan dan si fulan seperti itu. Ya.
Nah, sehingga ya kadang-kadang ilmu dijual dengan harga yang murah. Karena hal itu, para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, ini tentunya ya kita katakan tipu daya iblis yang sangat hebat terhadap para ulama dan para penuntut ilmu. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu iblis berkata kepadanya, biarkanlah jiwamu merasakan kesenangan sesaat. Sudah letih. Ya, banyak berkorban. Ya, banyak meninggalkan kenikmatan. Maka sekaranglah waktunya untuk mencicipi kenikmatan justru setelah dia berilmu. Coba bayangkan bagaimana besarnya tipu daya iblis ini. Ya, terhadap kita para penuntut ilmu. Ya. Sekaranglah waktunya untuk merasakan kesenangan, kelezatan. Ya. Nah, ini jebakan awal ya. Bukan artinya kita harus menderita hidupnya, nggak ada senangnya dan lain sebagainya. Tapi ini adalah pintu gerbang yang dibuka oleh iblis. Ya, fitnah dunia boleh kita katakan tidak ada fitnah yang lebih besar yang ditakutkan Nabi atas umat ini selain daripada fitnah dunia. Ya. Nabi juga mengatakan seperti itu. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu, tapi aku khawatir dibentangkan dunia ini kepadamu, di depan matamu. Kemewahan, kelezatan. Maka dari itu, Nabi mengingatkan kepada kita, iyyakum wa tarafuh. Hati-hati kamu dengan hidup mewah. Kadang-kadang orang-orang berkata, apa Islam, Muslim nggak boleh hidup mewah? Karena ini kadang-kadang perkataan yang kita katakan tujuannya apa? Ya. Nah, Islam tidak melarang seperti ya mengenai ya menjadi orang kaya. Islam nggak melarang jadi orang kaya, tapi hati-hati dengan kekayaan. Oleh karena itu, ya mana yang lebih banyak? Peringatan Nabi terhadap fitnah kaya atau perintah anjuran untuk menjadi orang kaya? Coba kalau kita jujur ya, kita buka hadis Nabi, mana yang lebih banyak Nabi sampaikan kepada kita? Peringatan terhadap fitnah kaya atau anjuran, dorongan, motivasi untuk jadi orang kaya? Bahkan untuk Nabi sendiri ya, Nabi berdoa untuk diri beliau ini ya. Ya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat kelak. Itu doa Nabi untuk diri beliau. Artinya, ya kalau kita buka hadis-hadis Nabi dan kita kumpulkan, ternyata lebih banyak peringatan untuk kita, umatnya, terhadap fitnah dunia daripada ajakan, anjuran, motivasi Nabi untuk jadi orang kaya. Kita tidak larang, kita Muslim tidak dilarang jadi orang kaya. Tapi Nabi mengingatkan kita bahaya dan fitnah kekayaan itu. Demikian juga masalah kemegahan dan kemewahan hidup. Ya, tidak ada larangan hidup kita katakan hidup mewah, tapi Nabi mengatakan hati-hati dengan iyyakum wa tarafuh. Ya, hati-hati kamu dengan tarafuh itu. Ya, sehingga kadang-kadang itu yang membuat hati kita bergeser. Karena hati itu terlalu lemah untuk diuji dengan fitnah dunia. Nah, demikian. Kalaulah kalangan yang berilmu saja bisa lupa, apalagi orang yang nggak tahu menahu, ya, yang hidupnya sehari-hari berada di pasar, bergelut dengan dunia. Ya, ahli ilmu atau orang yang berilmu, penuntut ilmu yang hari-hari mungkin bergelut dengan ilmu saja bisa KO dengan fitnah dunia. Apalagi orang awam di luar sana yang hari-hari bergelut dengan dunia. Ini yang menjadi masalah dari perkataan sebagian orang ya. Apa kita nggak boleh hidup mewah begitu ya? Nah, itu kata-kata yang tendensius ya, dan kita melupakan ya peringatan Nabi tadi, iyyakum wa tarafu, hati-hati kamu dengan hidup mewah. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, boleh jadi itu adalah pintu gerbang ya untuk membuka ya hati kita ya sehingga masuklah dunia itu ke dalamnya. Dan ini akan ya merupakan ya fitnah yang sangat besar ya.
atas kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, kemudian iblis membisikkan lagi, ya, biarkanlah jiwamu merasakan kesenangan. Nabi tidak melarang juga bersenang-senang, ya, ada waktunya kita bersenang, ya. Ya, tapi ya kadang-kadang jiwa itu lupa batasnya. Itu yang sering terjadi, kita lupa batas. Kita seringnya kebablasan, gitu. Ya, kita bersenang-senang, ya, contohnya bercanda. Ya, sebagai contoh bercanda. Manusia perlu canda, iya, perlu. Nabi juga bercanda. Tapi Nabi tahu batasnya. Inilah amzah, walakin la aqulu illa haqqan. Aku juga bercanda. Sebagaimana manusia perlu, ya, canda. Ya, bukan itu dilarang secara mutlak, enggak. Ada waktunya kita bercanda. Ya, ada waktunya. Tapi kadang-kadang yang jadi masalah dan realita yang terjadi di lapangan adalah kita banyak lupanya. Ya, kita kadang-kadang tidak tahu batasnya, kita melewati batas. Itu sifat manusia, ya, yaitu tidak melewati batas. Kita nggak tahu rambu-rambunya, kita tabrak rambu-rambunya. Ya, berapa banyak orang-orang yang karena bercanda jatuh dalam dusta, jatuh dalam, ya, kita katakan kebencian, permusuhan dan lain sebagainya. Ya, ya minimal dia jatuh dalam kebohongan. Ya, canda Nabi bagaimana? Nabi mengatakan walakin la aqulu illa haqqan. Akan tapi aku tidak berkata kecuali yang benar. Nah, itu canda Nabi. Ya, canda kita awalnya mungkin mubah, lama-lama makruh, lama-lama haram, gitu ya. Bahkan ada canda yang sampai konsekuensinya bisa dia keluar dari agama karena candanya. Ya. Nah, inilah manusia, kadang-kadang dia lupa batas. Siapa yang membuat dia lupa batas? Ya, siapa lagi kalau bukan musuhnya? Ya, iblis dan bala tentaranya. Ketika hati itu sudah membuka pintu, hati-hati. Ya, banyak orang-orang yang berebut untuk masuk ke dalamnya. Yang pasti yang sudah menunggu di depan pintu hati kita itu adalah iblis. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang senantiasa mengintai kesempatan untuk masuk, bisa membisikkan was-was ke dalam hati manusia. Ya, ke dalam hati manusia. Demikian beratnya kita menghadapi musuh kita ini, ya. Sehingga kita katakan tadi, kalaulah orang yang berilmu saja, ya, belum tentu selamat, ya, dari makar tipu daya iblis ini. Bagaimana orang-orang awam, ya, yang karena keawamannya, mungkin kejahilannya, dia nggak tahu, nggak bisa membedakan, mendeteksi bahwa dia sedang berada di dalam makar tipu daya iblis. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian iblis ini ataupun musuh kita ini membisikkan lagi, kalau toh kamu terjatuh dalam kesalahan, ilmumu akan menepiskan hukuman atas dirimu. Ya, kadang-kadang seperti itu karena posisi, ya, yang dihormati, kita buat orang-orang seperti ini buat salah, itu ya dimaklumi ataupun ya kita katakan dilepas lah istilahnya. Ya, sudah dimaklumi kan begitu, ya. Ya, ataupun orang segan dan memberikan banyak udzur padahal dia salah. Ya, padahal dia salah. Ya, nggak ada yang akan menghantamnya ataupun mungkin menasehatinya karena dia berilmu. Ya, kemungkinan orang datang menasehati itu ya mungkin ya sangat tipis. Beda dengan orang awam mungkin, ya. Maka akan banyak orang-orang berbondong-bondong akan menasehatinya, memperingatkannya, bahkan menghukumnya, mencelanya. Ya, tapi kalau orang yang berilmu, siapa yang mencelanya? Mungkin orang pun segan. Nah, demikian. Jadi itu bisikan iblis kepada orang tersebut. Ya, nah demikian. Dan iblis juga menjelaskan keutamaan yang dimiliki ulama, ya, kepada orang ini, kepada orang yang berilmu ini. Jadi ini, ya, makanya kita tidak boleh lengah dan harus selalu waspada. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jika hamba Allah tidak mendapat pertolongan dari Allah, ya, dan
mau menerima tipu daya iblis ini, niscaya dia celaka. Kalau kita bayangkan begitu besar tipu daya iblis ini kepada kita, maka kita yakin bahwa hanya satu yang dapat menolong kita, yaitu yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, atas bagaimana kita katakan tipu daya dan makar musuh kita ini yang begitu besar. Ya. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Maka penting ya seorang hamba itu untuk selalu ya menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kadang-kadang ya karena kesibukan ya seorang penuntut ilmu, dia lupa mengabaikan sisi ibadah, tazkiyatun nufus dan sejenisnya. Ya, nah dia mengira bahwa kegiatan aktivitasnya menuntut ilmu itu secara otomatis akan membuat hatinya hidup. Ya, ternyata tidak selalu demikian. Ya, dia perlu proses yang disebut tazkiyatun nufus. Contohnya Nabi SAW. Nabi mendapat wahyu, tapi Nabi juga melakukan proses tazkiyatun nufus yang luar biasa. Beliau beribadah, sholat malam sampai bengkak kakinya. Ya, beliau mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya seperti berpuasa dan lain sebagainya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu yang beliau terima. Ilmu beliau dari wahyu. Ilmu kita bukan dari wahyu, kita belajar. Ya, maka tidak selayaknya juga kita yang ya penuntut ilmu melalaikan sisi ini. Ya, karena banyak juga penuntut ilmu yang karena alasan kesibukan menuntut ilmu dia melalaikan sisi lain dari agama. Ya, sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa seseorang tidak boleh menganggap remeh, menganggap enteng satu sisi agama. Kenapa? Karena boleh jadi setan masuk dari pintu yang diremehkan itu. Pintu yang ditinggalkan itu. Kita meninggalkan pintu tazkiyatun nufus, setan masuk dari situ. Kita meninggalkan pintu akhlak, setan masuk dari situ. Karena setan tahu mana pintu yang kita tinggalkan. Ya, kita anggap remeh, kita anggap kecil, ya kita anggap enteng. Nah, dari situlah setan akan masuk. Dan itu realita yang kita lihat. Banyak orang-orang yang jatuh dalam kesalahan dari sisi yang dia menganggap remeh hal itu. Misalnya lah, kita katakan yang banyak dikeluhkan orang, para penuntut ilmu yang akhlaknya jauh ya dari semestinya. Penuntut ilmu ya dengan gelar-gelar yang sudah dimiliki kan gitu ya. Sekarang kan mudah mendapatkan gelar sebagai ustadz misalnya ataupun dai misalnya. Ya, mungkin dengan sedikit ilmu sudah dapat gelar itu, julukan itu, sebutan itu. Ya. Nah, sehingga kadang-kadang lupa sisi lain dari agama, yaitu akhlak. Ternyata apa yang terjadi? Iblis melihat celah yang ditinggalkan itu seperti musuh. Ya. Dia akan cari di mana titik kelemahan kita. Nggak mungkin kita misalnya menjaga kepala lalu diincar kepala, tidak. Dia akan incar perut karena perut terbuka. Tidak ditutupi, ya tidak dilindungi. Nah, begitulah musuh kita ini. Ya, dia akan lihat di mana titik lemah kita. Maka kita tidak boleh ya menganggap enteng. Misalnya kita menganggap enteng ibadah itu nggak perlu. Ibadah saya lebih tinggi lagi, yaitu menuntut ilmu. Itu salah dan keliru. Ya, Nabi kalau demikian, maka Nabi tidak perlu bersusah payah beribadah, berzikir, bertaubat. Toh Nabi juga melakukan hal itu dengan wahyu yang beliau terima. Ya, beliau juga senantiasa terus memperbaiki hubungan dengan manusia, berakhlak mulia. Bahkan Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik ya di antara kalian kepada keluarganya. Itu Nabi SAW tidak menganggap ya enteng atau remeh sisi agama. Karena agama itu adalah suatu bangunan yang besar. Ya tidak boleh ya kita abaikan satu bagian dari bangunan itu. Ya, kadang-kadang
bagian yang kecil tapi perlu. Misalnya dalam satu bangunan, kamar yang mewah megah tapi nggak ada kamar mandi, yang disebut kamar kecil. Itu jadi masalah. Di mana penghuninya akan buang air kecil, buang kotoran, buang hajat kalau nggak ada kamar kecil. Ya, hal-hal kecil tapi ya itu sangat penting. Ya, dia menjadi bagian yang nggak bisa terpisahkan walaupun dikatakan kamar kecil. Nah, seperti itu bangunan Islam yang besar. Tidak boleh kita abaikan satu sisi agama dan kita pandang itu tidak penting. Ya, itu gampang. Ya, kita menggampangkan hal tersebut karena kita anggap kecil. Wallahu alam bisawab. Ya, nah, jadi dengan itu kita ya sadar ya, bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita ya dari musuh kita ini. Ya, kita bisa selamat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, namun apabila diberikan taufik untuk melawan tipu daya iblis itu, maka sepatutnya dia berseru kepada musuh Allah ini, ya, bahwa jawaban untukmu ada 3. Pertama, para ulama diberi keutamaan karena ilmu. Namun apabila tidak diamalkan, ilmu tersebut tidak berguna baginya sedikit pun. Hati-hati dengan menyandang ilmu. Kalau bukan untuk diamalkan, maka ilmu itu menjadi wabal, menjadi musibah atasnya. Ya, apabila tidak diamalkan, maka ilmu tersebut tidak berguna baginya. Ya, maka jika tidak mengamalkan ilmu, pasti ya dia menjadi orang yang hina sebenarnya. Bahkan ya al-alimu la bi ilmihi la ya'malan ya yu'adzabu min qabli ubadil wathan. Orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Seperti itu kira-kira. Ya, maka hati-hati dengan menyandang ilmu itu. Ya, jangan kita menjadikan untuk berbangga-bangga. Maka fokus kita setelah kita menuntut ilmu adalah mengamalkan itu. Ya, mengamalkan itu. Karena tingginya ilmu itu dilihat dari bagaimana kita bisa menerapkan dan mengamalkannya ya di dalam kehidupan kita. Wallahu alam bisawab. Maka jika tidak mengamalkan ilmu, maka dia akan menjadi orang yang hina. Seperti orang yang menghimpun dan memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, tetapi dia sendiri tidak ikut makan. Ya, sehingga dia tetap lapar juga. Orang lain kenyang, dia lapar. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, aku harus menentangmu karena mengingat celaan atas orang yang tak mengamalkan ilmu. Ya, misalnya kisah ya Nabi mengenai ya, kisah yang disampaikan Nabi mengenai seorang laki-laki yang dicampakkan ke dalam neraka yang ususnya terburai. Ya, maka dia berkata, aku dulu mengajak orang lain kepada kebaikan, aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang dari kemungkaran, namun aku sendiri melakukannya.